Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sedikit mengulang materi sebelumnya terkait dengan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Ya, sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ya, ketika itu Undang-Undang Dasar 45 disahkan sehingga konstitusi yang pertama difungsikan atau diberlakukan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Undang-Undang Dasar 45, konstitusi selanjutnya adalah Konstitusi RIS atau kepanjangan dari Republik Indonesia. Ya, Republik Indonesia Serikat ini berlaku setelah Undang-Undang Dasar 45, tepatnya 27 Desember tahun 49. Hanya kurang lebih sekitar 1 tahun, ya, konstitusi RIS ini berubah lagi. Berarti konstitusi yang ketiga selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 atau disingkat apa, Mas? UDS tahun 50, berlaku mulai 17 Agustus tahun 1950. Berlaku sampai kapan? Sampai 5 Juli 59, Mas. Ketika itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret sehingga konstitusi kita kembali ke awal, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Ya, setelah UDS 50, Undang-Undang Dasar 45, konstitusi RIS, UDS 50 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Berlaku sampai tahun 99, Mas. Ketika seusai Presiden Soeharto mengundurkan diri, tepatnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998, akhirnya konstitusi kita setelah itu berubah menjadi Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Amandemen itu adalah perubahan. Ya, karena tuntutan zaman sejak berakhirnya Orde Lama, kemudian muncul orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto, maka sistem pemerintahan di Indonesia berlangsung dalam beberapa catatan, baik itu minus maupun plus. Sehingga ketika reformasi terjadi pada tahun 98 ada beberapa tuntutan masyarakat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, jelaskan tuntutan masyarakat yang disuarakan terkait dengan reformasi tahun 98. Jawabannya adalah ada sejumlah tuntutan masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat menuntut amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dan itu sudah dilakukan. Masyarakat menuntut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan itu sudah dilakukan. Karena Undang-Undang Dasar 45 telah diamandemen sebanyak berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Yaitu tahun 99, 2000, 2001 dan 2002. 4 kali. Sudah dipenuhi. Ini tuntutan masyarakat pada masa itu, awal reformasi. Kemudian tuntutan yang kedua adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Dan ini juga sudah direformasi. Sudah dikabulkan, ya, peran beberapa ABRI pada waktu itu masih ABRI, belum TNI, masih ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sekarang berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Itu juga sudah dikabulkan. Kemudian ada penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini juga sudah diupayakan. Tuntutan ini penegakan supremasi hukum sebagai panglima, kemudian penegakan hak asasi manusia atau HAM, kemudian pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, ini juga sudah diupayakan. Meski hasilnya mungkin belum maksimal, tetapi pemerintah sudah mengupayakan banyak hal terkait dengan hal ini. Misalkan di pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, ya, Mas. KKN. Pemerintah pada masa itu setelah reformasi, tepatnya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
membentuk apa yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini adalah salah satu upaya secara terstruktur, upaya secara kelembagaan memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya. Kenapa tuntutan masyarakat pada awal reformasi seperti itu? Karena setelah hampir 32 tahun di bawah kekuasaan Orde Baru, ada yang menganggap perilaku-perilaku KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme diduga terjadi banyak di beberapa sektor, ya. Ada yang menganggap begitu. Sehingga tuntutannya itu. Kemudian supremasi hukum. Supremasi hukum juga terus berbenah diupayakan. Meski mungkin belum maksimal, tetapi ada upaya untuk benar-benar menjadikan hukum sebagai panglima. Maksudnya hukum sebagai panglima itu apa, Mas? Hukum sebagai panglima itu segala persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, hakimnya adalah hukum, penyelesaiannya adalah hukum. Seseorang tidak boleh bertindak semena-mena, seseorang tidak boleh bertindak secara sendiri, harus sesuai dengan hukum yang berlaku, gitu ya. Kemudian penghormatan hak asasi manusia. Ini juga masih mengupayakan. Asal kalian tahu, sebagian masyarakat dunia menganggap kita itu dianggap agak kurang perhatian terhadap penegakan HAM. Padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Penegakan HAM terus kita upayakan, penegakan HAM terus kita lakukan oleh pemerintah, meski mungkin lagi-lagi prosesnya belum maksimal mungkin, tetapi sudah berbagai upaya sudah dilakukan dan ada hasil-hasil yang sudah didapat. Itu penghormatan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu contohnya seperti apa toh? Kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi. Dalam prinsip-prinsip penegakan HAM, hak-hak itu harus terpenuhi. Begitu ya, hak-hak itu harus terpenuhi. Kemudian tuntutan yang keempat adalah desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Desentralisasi itu apa, Mas? Desentralisasi itu sistem apa ya? Desentralisasi itu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Sehingga era reformasi tuntutan pada waktu itu dikabulkan. Jadi sekarang daerah itu semacam provinsi, kabupaten, kota madya itu namanya daerah. Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Bojonegoro itu namanya daerah. Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah itu namanya daerah. Sekarang mereka diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, membuat perda, peraturan daerah sendiri, mengurus pajaknya sendiri, mengurus pembangunannya sendiri. Itu namanya sistem desentralisasi. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Paham ya? Paham sampai di sini? Paham desentralisasi? Paham? Oke, siap. Nah, itu ya desentralisasi. Sudah dilakukan. Nah, sehingga banyak daerah yang memiliki kekayaan berbeda karena diberikan kewenangan sesuai dengan sumber daya alam. Ya, setiap daerah misalkan punya apa yang namanya PAD. PAD itu pendapatan asli daerah sesuai dengan sumber daya alam milik daerah, sesuai dengan sumber daya manusia milik daerah. Jadi misalkan Tuban dengan Rembang PAD-nya tentu berbeda sesuai dengan potensi yang ada di dua daerah itu. Oke, ini dampak dari desentralisasi pemerintahan ya, desentralisasi politik. Itu. Kemudian tuntutan yang kelima pada masa itu awal reformasi adalah kebebasan pers. Sampai harus paham ketika zaman sebelum reformasi ada cerita pemberedelan pers misalkan ya. Ada cerita intimidasi pers. Pers itu adalah salah satu tonggak demokrasi.
pers itu salah satu tonggak demokrasi. Sehingga kebebasan pers ini menjadi harga mati dalam era seperti sekarang ini. Maka ketika awal reformasi masyarakat menuntut salah satunya adalah adanya kebebasan pers. Pers ini salah satu fungsinya adalah menjadi kontrol pemerintah, kontrol sosial, kontrol masyarakat, dan kontrol dalam dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat. Ketika pers ini tidak berjalan semestinya, maka kontrolnya akan tidak maksimal. Kontrol ke pemerintah, kontrol ke masyarakat, kontrol segala hal. Ya, ini tuntutan. Makanya tuntutannya adalah adanya kebebasan pers. Pers diberikan kebebasan untuk menjalankan tugasnya. Kalau sekarang kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dikabulkan. Kalau dulu sering ada pemberedelan pers, ya, sekarang nyaris tidak pernah terdengar. Sepertinya tidak pernah terdengar adanya pemberedelan pers di era reformasi. Ya, kalau ada 1-2 kasus pekerja pers yang diintimidasi, mendapatkan perlakuan, bahkan ada yang meninggal, ya, ini masih terjadi. Tetapi kalau pemberedelan secara garis besar terhadap medianya sepertinya nyaris belum pernah mendengar setelah era reformasi. Itu ya. Kemudian tuntutan yang terakhir adalah terciptanya kehidupan yang demokrasi. Demokrasi itu seperti apa? Demokrasi itu kalau secara sederhana bisa diartikan adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi itu mengandung makna pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi. Tetapi ingat, demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan demokrasi yang diterapkan di Amerika, Malaysia, Singapura, Rusia, atau demokrasi di negara-negara lain itu berbeda, Mas. Demokrasi itu meskipun substansinya adalah kebebasan, tetapi tolak ukurnya, ini harus sama garis bawahi, tolak ukur demokrasi itu adalah aturan itu sendiri. Aturan apa? Aturan yang diberlakukan di tengah masyarakat. Aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi melaksanakan demokrasi tidak boleh melanggar aturan yang sudah berlaku. Contoh misalkan begini, sampean mau mengemukakan pendapat di tempat umum, ini boleh enggak? Boleh. Secara demokrasi boleh, sah itu ya, menyampaikan pendapat di muka umum sah. Tetapi yang tidak tepat adalah menyampaikan pendapat di tengah masyarakat, di muka umum, tetapi dengan cara misalkan diikuti dengan cara melanggar aturan. Misalkan mengumpulkan pendapat di muka umum tetapi sama melempari rumah warga, atau mengemukakan pendapat di tempat umum sama menghancurkan mobil, mengemukakan pendapat di muka umum sama memukuli orang. Nah, ini enggak boleh. Artinya demokrasi tetap harus sesuai dengan aturan-aturan atau norma yang berlaku di suatu tempat itu. Begitu ya. Kebebasan bukan berarti kebebasan mutlak. Apa-apa bebas, sampean melayu ning jaba ora nggawe klambi bebas. Ini demokrasi. Itu namanya tidak bebas tapi gila. Itu nggih. Jadi kebebasan tetap harus ada tolak ukurnya. Saya kira begitu pertemuan kali ini. Ingat, yang menjadi tuntutan masyarakat ya, ketika masa awal reformasi setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 98, ada 6, yaitu mulai amandemen Undang-Undang Dasar 45, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM serta pemberantasan KKN. Keempat adalah desentralisasi daerah, kelima kebebasan pers, dan terakhir adalah terciptanya kehidupan yang demokrasi. Silahkan dipelajari, dibaca, dijabarkan. Tugas Anda adalah baik yang mukim di pesantren maupun yang mukim di rumah masing-masing adalah
memberikan penjelasan terhadap masing-masing tuntutan masyarakat daerah itu. Berarti misalkan amandemen Undang-Undang Dasar 45, penjelasannya bagaimana? Penghapusan dui fungsi ABRI, penjelasannya bagaimana? Boleh yang di rumah boleh searching di Google, di internet, mencari sumber-sumber dari internet, atau membaca buku, bertanya ke kakak kelasnya, bertanya kepada bapak ibunya, atau kepada orang-orang yang mungkin lebih tahu. Saya kira begitu. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.